Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Ya Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia, anugerah Tuhan buat kita semua, amin. Tuhan Yesus selalu baik. Dalam keadaan apapun, Dia tetap baik. Meskipun sekarang ini kita semua masih ada di tengah-tengah wabah corona, saudara. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus sahabat kita, tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia Allah yang setia. Dia selalu bersama dengan kita sampai hari ini. Oleh karena itu saudara, jangan kita berputus asa. Jangan kita menjadi lelah. Tapi kita mau terus bersemangat di dalam Tuhan. Tetap sukacita. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya katakan shalom. Buat saudara-saudara, buat gereja Tuhan yang ada di WTC, GPN, Narita, Tuhan Yesus memberkati. Juga saudara-saudara yang menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan Yesus. Kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah melupakan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Amin. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Tuhan penebus kami, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
berharga di matamu ya Bapa. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagi-Mu. Kami memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, Ya, agar indah bagi-Mu. Haleluya. Engkau yang telah memulai segala sesuatunya yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menebus kami, Tuhan yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi kami, Allah yang setia. Kami mau terus memuji-Mu, Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagi-Mu. Mari bersama-sama serukan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, haleluya. Hiaralaba yaralaba syandaralabu. Hiaralaba takaralaba se.
Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita serukan lebih lagi. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Ya Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapatkan
firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasih-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Ya Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah Indonesia. Oh, oh, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom, jangan lupa saksikan ibadah Pray, Praise, and Worship pada hari Rabu 5 Agustus 2020 dimulai pada pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Biar kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Biar kita terus bersuka cita karena kebaikannya. Amin. Tuhan selalu memberikan sukacita buat kita semua anak-anaknya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Mari kita dengan iman, kita percaya, kita terima sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Wow. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku
dapat rasakan kasih-Nya. Di mana saudara? Tengah badai Yes. yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari semua serukan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Serukan lebih lagi. Oh, haleluya. Ya, amin. Tidak patah semangat kita, saudara. Amin. Tidak hilang kekuatan kita dalam Tuhan. Oh, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya. Sukacita surga nyata penuhi kita semua. Amin. Dan biar kita semua yang terus bersukacita, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan yang memberi kemenangan buat kita semua. Yes. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa ya. Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Tundukkan kepalaku, lipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa, hadapi hidup yang sengsara. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus, penolongku. Padamulah ku berharap, untuk dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kemenangan. Shalom, saudara dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita masuk dalam doa. Tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada kami. Kami siap untuk mendengar. Dan Tuhan berkatilah, tolonglah kami, agar firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua tanpa kecuali boleh mengerti, menangkap dengan baik, menghayati, bahkan menghidupi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya firman-Mu masukkan kepada kami. Tolonglah Tuhan, urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, shalom. Kita masuk lagi dalam firman Tuhan. Ya, sekarang saya mau
mengambil topik supaya kita bisa membedakan dengan baik ya, bisa memahami dengan baik. Yang sering kita dengar, di mana kita semua terlibat di dalamnya katanya kan ya. Ya karena memang kita terlibat. Kenapa setiap orang percaya masih terlibat dalam peperangan? Nggak bisa tidak. Suka nggak suka, siap nggak siap, kita terlibat dalam peperangan, terutama melawan si jahat. Ya, yaitu tentang prajurit dan pahlawan. Nah, kalau kita mendengar prajurit dan pahlawan, itu sama apa enggak ya? Ada yang mengatakan sama Pak, prajurit sama pahlawan sama aja. Tapi ada juga yang mengatakan berbeda. Ya, kenapa berbeda? Ya, sebetulnya tingkatannya yang berbeda. Pahlawan tingkatannya lebih atas daripada sekedar prajurit. Kalau prajurit yang asal mau atau bertugas untuk berperang, bahkan siap untuk berperang atau terlibat dalam suatu peperangan, itu namanya prajurit. Tapi belum tentu jadi pahlawan. Cukup banyak prajurit yang gampang keok, cukup banyak. Dan secara dunia kita melihat dalam peperangan, gampang keok. Dalam Alkitab kita lihat prajurit Filistin, gampang keok melawan prajuritnya Daud. Jadi itu prajurit, tapi akan mereka pahlawan belum tentu. Nah apa itu kalau itu? Minimal prajurit itu harus bisa gagah perkasa dulu. Bukan prajurit cepat keok, cepat kalah, cepat menyerah ya. Yang gagah perkasa dulu, baru itu tingkat kedua, tingkat ketiga jadi pahlawan. Berarti apa? Kalau prajuritnya jadi pahlawan, itu minimal prajurit itu punya sifat-sifat tertentu. Nanti kita jelaskan ya. Tapi juga memenangkan peperangan, mengalahkan musuh. Kalau prajurit kalah melulu, waduh negaranya juga payah. Jadi bukan sekedar prajurit, tapi kita menjadi pahlawan mestinya ya. Ada berapa kriteria di sana. Tapi kalau pahlawan itu apa mesti prajurit Pak? Belum tentu juga. Ada pahlawan dalam berbagai bidang. Contohnya tidak mesti pahlawan itu TNI semua. Tidak kalau di Indonesia. Ada pahlawan kemanusiaan. Ada pahlawan kemerdekaan. Bung Karno pahlawan kemerdekaan. Dan juga bukan prajurit dia. Dia ada sipil. Bung Hatta juga demikian. Ada pahlawan pendidikan. Nah kita harus tahu ya. Nah itu bukan prajurit juga. Ya. Bukan tentara. Ada pahlawan keadilan itu dari bidang hukum misalnya kita mendengar ya. Ada pahlawan tanpa tanda jasa. Yaitu siapa? Biasa guru dikatakan demikian. Zaman sekarang ada pahlawan lagi tanpa tanda jasa. Siapa? Yaitu petugas kesehatan yang banyak berkorban untuk nolong orang-orang terkena COVID sehingga banyak juga yang gugur di tengah jalan ya. Nah itu pahlawan namanya. Jadi ada sesuatu dihasilkan juga buat orang lain itu ya. Jadi makanya tidak sama identik prajurit dengan pahlawan. Pahlawan paling tidak 2 tingkat di atas prajurit. Jadi kalau mau gampangnya prajurit tingkat pertama. Yang kedua prajurit yang gagah perkasa. Yang ketiga pahlawan. Kalau pahlawan pasti gagah perkasa. Nggak ada pahlawan melempem. Ya, nggak ada itu. Nah gelar itu didapatkan atau penyebutan ini dapat setelah melalui satu proses yang harus dilewatinya. Dan lulus. Misalnya prajurit itu diberikan setelah diterima dan lulus dari pendaftaran, dididik, dilatih, lulus lagi, baru dia jadi prajurit. Tapi belum jadi prajurit gagah perkasa. Kalau dia betul-betul membuktikan dia gagah perkasa, baru dikasih prajurit gagah perkasa. Kalau dia betul-betul punya sifat seorang pahlawan, baru jadi pahlawan dia. Makanya tidak semua prajurit sebut sebagai pahlawan revolusi, tidak. Harus tahu kita ya. Walau ada juga yang karena mungkin merasa siap untuk berjuang, sudah mengikrarkan diri sebagai prajurit, bahkan pahlawan. Nah ini kita harus tahu, jangan terlalu kesusu kita. Ya. Kita semua menginginkan tuh menjadi pahlawan kok ya, pahlawannya Tuhan, dan itu pasti gagah perkasa. Berarti kita juga harus memenangkan peperangan-peperangan untuk itu ya. Bukan cuma sekedar punya niat, punya maksud, punya keinginan, punya passion, bukan itu. Pahlawan itu dijadikan dengan kalau kita punya passion untuk itu maka kita sudah jadi pahlawan. Belum. Punya niat untuk itu sudah pahlawan. Belum. Terbukti sudah mengalahkannya. Terbukti perbuatannya ya kita harus tahu. Bukan cuma sekedar niat aja ya. Misalnya kita sudah menang atas dosa. Kita sudah menang atas keinginan daging. Kita sudah menang atas keduniawian. Kita bisa menang dari ekosentris, self-centerednya itu ya, sudah menang. Nah itu baru kita bisa termasuk pahlawan. Kita sudah nolong orang lain, jadi berkat buat orang lain itu baru jadi pahlawan. Sehingga jangan misalnya ada orang yang masih sering hura-hura, masih sering kepincut jidat licin kata orang dulu ya. Masih sering berantem, masih sering ya gontok-gontokan, masih sering jilat-menjilat. Lalu sudah ngaku jadi pahlawan yang gagah perkasa. Itu belum. Bahkan jadi prajuritnya belum itu. Prajurit gagah perkasa belum. Walaupun dia siap berperang katanya ya. Jadi kita harus tahu.
apa yang disebutkan dengan prajurit yang gagah perkasa dan pahlawan itu. Jadi itu supaya kita betul-betul jangan cuma berpikir kita adalah pahlawan, tapi di mata Tuhan kita belum. Masih sering membanggakan diri misalnya, masih sering mencari kesenangan pujian orang lain, masih sering ya katakannya nuruti maunya orang walaupun bukan maunya Tuhan, atau bangga bertemu dengan Tuhan. Jadi mencari perkenanan orang, kesenangan orang, bukannya kesenangan Tuhan. Tapi langsung mengklaim diri sebagai pahlawan, belum maksudnya. Masih baru masuk sekolah sudah bilang sarjana, belum. Tamatkan dulu SD-nya, tamatkan SMP-nya, tamatkan SLA-nya, tamatkan universitasnya, baru jadi sarjana. Jangan baru daftar SD, dengar berita diterima, akan masuk di SD kelas 1, bilang saya sudah sarjana, belum. Nah, jadi artinya belum pernah berjuang atau belum pernah berperang untuk Tuhan, apalagi berhasil mengalahkan musuh, sudah merasa sebagai pahlawan. Lalu dong, apa bedanya gitu karakter pahlawan dengan orang biasa, Pak? Nah, ini kita belajar ya. Apa bedanya karakter seorang pahlawan dengan seorang yang biasa-biasa aja? Ya, kita lihat yang pertama, yang membedakannya adalah, kalau kita lihat, kalau orang biasa itu sering mengeluhkan dan menyesali kelemahannya, keadaannya, situasi yang menekan dia, itu orang biasa. Kalau pahlawan selalu berjuang mengatasi kelemahannya, persoalannya, penderitaannya. Kalau kita hanya bisa mengeluh, hanya bisa menangis, hanya bisa menyesali, kita bukan pahlawan. Kalau kita pahlawan, kita berusaha berjuang bersama Tuhan tentu, minta pertolongan Tuhan, tapi berjuang terus untuk mengatasi semua itu. Kita sekarang dalam keadaan tertekan. Kalau kita cuma bisa menangis, pasrah, katanya pasrah itu adalah sikap paling rohani. Bukan pasrah, berserah dengan pasrah itu beda. Atau menyerah dengan berserah itu beda. Menyerah itu ada pecundang, berserah itu lain lagi. Kita harus tahu jadinya, karena kita punya Tuhan yang menyertai kita ya. Cuma kita tidak lalu kemudian melawan apa yang petunjuk Tuhan, melawan apa ketentuan Tuhan, mau mengikuti diri sendiri, itu yang beda ya. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat ke-18. 1 Timotius 1 ayat 18 kita baca. Kita buka Alkitab kita, 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kata Paulus, kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dimuatkan dengan dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan, ini memperjuangkan ya, bukan terima nasib aja, bukan terima langsung dari Tuhan begitu aja. Perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, perjuangan yang baik itu untuk menjadi pahlawan iman nantinya ya. Nah, ini dia bisa lihat teladan dari apa yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Yang kedua, kita baca juga dari Ibrani 10 ayat 32. Ibrani pasal 10 ayat ke-32. Kita baca lagi. Ingatlah akan masa yang lalu. Sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Dan bukan tanpa penderitaan. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bertahan, bukan nyerah dalam perjuangan yang berat. Bukan melarikan diri, bukan mundur dari perjuangan berat. Tapi bertahan. Itulah ciri-ciri yang membedakan seorang pahlawan dengan seorang manusia biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat lagi. Kalau manusia biasa atau orang biasa mengharapkan belas kasihan orang terus dan pemakluman dari orang-orang atas kelemahannya. Maklumi dong, saya kan manusia biasa. Loh, memang kita manusia biasa banyak kelemahan. Tapi bukan gitu sikap kita. Kalau kita pahlawan, maka kita mengandalkan Tuhan di tengah segala kelemahannya. Jadi bukan terima begitu saja. Orang Jawa bilang pasrah bongkoan, bukan. Tapi minta bersama Tuhan untuk mengatasi kelemahan itu. Ya, kita bisa baca di Alkitab di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Walaupun banyak kelemahan, kekurangan, tapi Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ada harapan, bukan putus harapan, bukan putus asa. Ada harapan di tengah segala kelemahannya. Juga kita sekarang, jangan ada putus asa. Wah, tidak mungkin bangkit lagi. Gereja tidak mungkin buka lagi. Jemaat tidak mungkin balik lagi. Saya tidak mungkin melayani lagi. Itu putus asa namanya. Sepanjang Tuhan mau pakai Anda, pasti bisa melayani. Kita harus tahu. Musa melayani sampai umur berapa? 120. Yosua melayani sampai umur berapa? Sampai diangkat ganti Musa umur 80 lebih. Kita harus tahu. Jadi mengandalkan Tuhan di sini, menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bedanya sikap orang biasa dengan pahlawan. Mari kita lihat ya. Orang biasa biasanya wajar aja sih dia bilang.
kalau punya kelemahan. Maklumlah. Jadi enggak merasa berdosa, enggak merasa bersalah, enggak merasa ada yang kurang kalau dia punya kelemahan. Ya kita kan manusia penuh kelemahan. Dan ada usaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau pahlawan tidak menyerah dia. Dia percaya Tuhan bisa mengubahkannya. Memang saya pertama dulu katanya belum baik. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengubahkan saya. Apa bedanya Petrus dulu dengan Petrus setelah Tuhan naik ke surga dipenuhi Roh Kudus? Bedanya dulu nyangkal Yesus. Tapi setelah dia penuh Roh Kudus berani mati buat Tuhan. Di saat terbalik pun. Apa bedanya Saulus dan Paulus sebelum ketemu Tuhan? Saulus yang dulu bunuh-bunuh orang Kristen. Nangkep-nangkepi, nyiksa, ngejar-ngejar orang Kristen. Tapi Paulus yang berikutnya berani mati untuk Tuhan. Demi juga untuk kemaslahatan umat. Ya kita baca juga di 2 Korintus 3 ayat ke-18. Kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak bersubung. Kalau ada kemuliaan, bukan kemuliaan kita. Kemuliaan Tuhan yang bisa kita cerminkan dengan muka yang tidak bersubung. Artinya nggak munafik. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kemuliaan semakin besar. Tuhan akan mengubahkan kita kalau kita mau atau minta dirubah. Berusaha untuk berubah. Jangan kita tidur-tidur aja, Tuhan ubahkan saya Tuhan. Loh kalau cuma tidur nggak ada usaha ya nggak bisa lah. Ini kalau pahlawan itu berjuang mengandalkan Tuhan, ya percaya Tuhan bisa mengubahkannya. Yang keempat, kalau orang biasa menganggapnya sebagai nasib atau takdir, kalau ada yang nggak enak dalam dirinya, dan menganggapnya itu tanggung jawabnya Tuhan. Ya sudah nasibku begini, betapa malang nasibku semenjak ditinggal Tuhan. Loh, harus tahu Tuhan bilang aku meninggal engkau sekarang di dunia, tapi aku kirimkan penolong yang sungguh-sungguh. Tetap ada dengan kita. Tuhan ada dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita ini bait Roh Kudus. Jadi jangan nganggapnya itulah nasib atau takdir. Yaitu betapa malang nasibku segala macam. Bukan. Kalau kita punya sikap seorang pahlawan, kita tetap mensyukuri. Tetap bisa bersyukur dan mendekat kepada Tuhan terus dan mengimani hal yang baik yang Tuhan rancang bagi kita semua. Ingat Tuhan merancang hal yang baik buat kita, bukan hal yang jelek. Mari kita baca di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang gak enak buat kita. Termasuk yang gak baik menurut kita, buat diri kita. Seperti yang sekarang ini, hal yang gak enak kepada kita. Tapi Tuhan terus bekerja loh. Tuhan gak lipat tangan. Lalu tidur, tidak. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Para pahlawannya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini sikap seorang pahlawan ya. Dan seorang pahlawan, apalagi pahlawan yang gagah perkasa, jiwanya harus juga berjiwa pahlawan. Bagaimana ciri-ciri berjiwa pahlawan itu? Ya, tadi sudah 4 perbedaan orang biasa, manusia biasa dengan pahlawan. Ya, sekarang ini ciri-ciri orang berjiwa pahlawan. Pertama, tidak membangga-banggakan, tidak menghitung-hitung, tidak mengungkit-ungkit jasanya kalaupun ada. Tidak ada pahlawan itu sendiri lalu kemudian maju kepada presiden, angkat saya jadi pahlawan, saya pahlawan. Nah, bukan begitu, orang lain yang ngajukan dia, bukan dia yang menghitung dirinya, bukan dia menghitung-hitung, saya sudah berjasa, apa balasannya? Waduh. Tidak membanggakan diri, hei kawan-kawan sekampung, lihatlah aku pahlawan yang gagah perkasa, enggak juga. Tidak membanggakan prestasinya. Tidak menghitung-hitung, tidak mengungkit-ungkit. Enggak dipandang orang, enggak disebut orang, enggak dikasih gelar pahlawan, enggak apa-apa. Tuhan yang ngasih gelar pahlawan ya. Karena sadar betul bahwa jasa atau prestasinya itu bukanlah hasil dari dirinya sendiri, sehingga tidak perlu diperbanggakan. Tapi lebih karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam apa yang dikerjakan. Tuhan yang membuat semua itu terjadi. Jadi tidak usah ribut membanggakan diri, tidak usah ribut ngungkit-ngungkit, tidak usah ribut ngitung-ngitung, tidak usah. Itu adalah sikap orang yang berjiwa pahlawan. Yang kedua, tidak memikirkan kepentingan sendiri saja, dirinya aja. Peduli amat orang lain. Gak bisa makan, tidak apa-apa, yang penting saya makan sampai gendut gitu loh. Tidak egois. Saya memikirkan juga kesusahan orang lain juga. Ya, serta kalau perlu mau juga berkorban untuk itu. Jadi tidak egois ya itu. Yang penting saya diberkati. Waduh. Tetapi biarlah kita semua juga diberkati. Itu kalau sang pahlawan cara sikap jiwanya ya. Yang ketiga, tidak memandang kalau ada tantangan
Kalau ada tekanan yang harus dihadapi sebagai pemupus harapannya, sebagai kesempatan atau sarana untuk lebih banyak belajar. Kalaupun banyak penderitaan, banyak persoalan dihadapi, banyak tantangan, itu dia tidak mandang sebagai ya sudahlah, enggak usahlah, maju lagi lah, ya sudah nyerah aja lah. Tidak, tapi mandangnya sebagai sarana untuk belajar, untuk bisa maju dan naik ke next level, level yang lebih tinggi. Dunia pun mengatakan, sekalipun engkau mengalami kegagalan, namun harus memandang kegagalan itu sebagai jalan menuju kesuksesan. Bukan kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya. Ya, namanya jalan di tempat itu. Jadi untuk menuju kesuksesan di masa depan. Kita lihat Thomas Alva Edison. Dalam percobaan keberapa dia bisa menemukan itu, lampu listrik itu. Ada yang mengatakan ke 900 sekian, ke 1000 lah, macam-macam. Tapi dia tidak putus asa. Gagal ya sudahlah, berarti nggak bakat saya sini. Saya jadi jual tiker aja. Enggak juga. Nah ini, apalagi kalau itu semua dari desakannya Tuhan, dari rencananya Tuhan. Yang keempat, menyadari sepenuhnya bahwa panggilannya. Untuk apa dia hidup, harus tahu panggilannya apa. Ya. Pahlawan menyadari ya hidup untuk dan dipanggil. Bukan sekedar jadi ngetop, disukai orang, bukan. Jadi kaya, jadi tenar, dipuja-puja. Kalaupun itu semua bisa didapatkannya, itu hanya tambahan saja, bonusnya saja. Dan tidak pernah memukau dirinya. Sampai konsentrasi, perhatiannya terpusat ke sana. Kalau melayani, bagaimana supaya dipandang orang, bagaimana supaya dipuja-puja orang. Bukan begitu. Tetapi bagaimana supaya Tuhan senang. Kalau perlu bagaimana, walaupun tidak dipuji orang, asal Tuhan yang muji gitu ya. Jadi karena itu semua kalaupun berhasil adalah anugerah Tuhan semata. Bukan perbuatannya, bukan kemampuannya. Yang harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Jadi jangan cari upahnya di dunia. Jangan cari ketenaran, dipuja-puja, kekayaan di dunia itu bukan. Kalaupun Tuhan kasihkan itu bonusnya ya. Ya harus disyukuri juga dan jangan digunakan dengan keliru. Yang kelima, jiwanya menyadari bahwa ya bukanlah orang yang sempurna. Tidak ada manusia sempurna di hadapan Tuhan. Jadi terus mau dibentuk oleh Tuhan. Dengan Tuhan aku sudah pahlawannya gagah perkasa. Ngapain lagi harus dibentuk-bentuk lah. Kita manusia sehebat apapun belum sempurna. Kalau sudah sempurna sudah nggak ada di dunia ini ya. Kalau ada orang saya sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan menyempurnakan saya tiap hari. Berarti sudah nggak perlu ada di dunia lagi. Kenapa nggak rapture gitu loh. Nah ini harus tahu kita. Bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Yang terakhir, karena itu ia mau terus belajar. Hidup untuk belajar ya. Orang dunia pun mengatakan, tidak ada waktu pensiun, tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Jadi kalau ada orang tua masih sekolah ya nggak apa-apa lah. Oh nggak tahu diri, sudah tua, sudah ubanan, masih sekolah. Ya gimana itu, ya bangkotan kok sekolah. Gurunya aja kayak cucunya katanya loh. Jangan bilang begitu, siapa tahu dia punya semangat belajar. Daripada waktu nganggur lalu mikirnya enggak malah jatuh dalam dosa. Kita harus tahu. Jadi selalu mau belajar, terutama dari pelajaran hidup. Yang ketujuh, ia tidak pernah berhenti berjuang sampai akhir hayatnya. Bukan berjuang sampai umur 50, berjuang sampai umur 55, bukan. Sampai akhir hayat. Ya. Kita ingat nyanyian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Nah itu loh ya. Dan terakhir yang 8, dia akan setia sampai akhirnya juga. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan harus begitu. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi masih harus menderita dia. Harus melalui penderitaan. Kenapa? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Bukan sepanjang masa, bukan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kata Tuhan. Berarti ini adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dan aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan.
Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, itulah kalau kita mau jadi pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Tidak terlalu penting dipandang orang pahlawan gagah perkasa. Dipandang syukurlah, gak dipandang juga gak apa-apa. Yang penting dipandang Tuhan sebagai pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Seperti dikatakan pahlawan-pahlawan iman. Haleluya, Tuhan berkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah ini dengan perjamuan kudus. Mari kita sebelum masuk perjamuan kudus, kita bangkit berdiri dan kita berdoa dulu. Oh Tuhan, karena firman-Mu mengatakan kami harus dalam keadaan layak kalau menerima perjamuan-Mu Tuhan, maka biarlah Kau mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami berseru padamu, dengan kuasa darah-Mu menguduskan kami ya Tuhan. Bila kami berseru, demi nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus, kuduskan kami, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nah sekarang mari kita angkat roti dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, yang mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya. Sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ke atas. Dan setelah makan yang ngambil cawan dan berkata, inilah darahku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali kamu minum yang jadi peringatan akan aku. Mari saudara kasih Tuhan, bukankah cawannya kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Ucapkan syukurmu, haleluya, haleluya. Oh ramasikala rabala rabala sangkala rabala. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu. Biar ini kami bawa pulang dan jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berdoa. Nah saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah ini. Kita bangkit berdiri, terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dan juga dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang dari Allah Roh Kudus. Dan biarlah itu kita terima yang mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin, haleluya. Tuhan berkati kita semua.